Output selang HDPE 1 inch penuh, muncrat-muncrat. Masih satu roll 100 meter dengan beban 2,5 bar tadi. Spesifikasi pemasangan hidram, input 5 batang 6 meteran besi dengan elevasi 6-7 meter. Output di roll ketiga sudah diredius ke 3/4 inch. Rada pedot-pedot. Pira. 7,5 liter per menit. 7,5 liter per menit berarti ya. Betul. Oke, siap. Kepripun niki settingan arak dirubah melih napa mboten? Peningkatannya sudah signifikan, saya rasa cukup. Oke, siap. Tinggi 100 meter nih. 100 meter 7 liter per menit. Hitungan rendahnya seperti itu. Oke, coba dicek aja ke depan stabil apa ndak setelane kan gitu. Niki mau Mas apa nangisor tak ajari caranya nyetel pompa. Oke, tadi dengar yang menghitung yang beli ya. Nah, kemarin 3,5 atau 4 liter itu per menit, sekarang 7 liter 7, lah per menitnya ya. Di ketinggian 100 meter, panjang output 400 meter bro. Alhamdulillah, elevasi pipa input sekitar 7 meter ya plus minusnya ya. Kemudian untuk bak penampungnya menggunakan trim, nanti kita lihat naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka! NKRI harga mati. Kali ini Bang Arjo ada di desa mana ya? Lupa lagi Bang Arjo. Nanti kita ulas di desa mana, di Kecamatan Gebang, di Kabupaten Purworejo. Ternyata di Kabupaten Purworejo juga ada perkebunan durian seluas 4.000 meter ya. Durian dan alpukat. Ini pemasangan hidram dilakukan oleh pembeli sendiri. Bang Arjo hanya cek kontrol ya, karena dekat ya. Bang Arjo cek untuk pemasangan uji cobanya. Ini baru diuji coba karena pompa juga belum dicor loh. Oh, manis toh. Belum dicor padahal. Belum dicor ini. Goyangannya lembut. Oke, kita ikuti perjalanan Bang Arjo di Kabupaten Purworejo. Nggak lucu juga kalau di kandang sendiri nggak menang. Terkenal di luar daerah, harus juga terkenal di daerahnya sendiri. Oke, ikuti. Ekstril ya, uji coba. Ini habis disetting ya. Kemarin udah diuji coba 3 hari. Kita ubah settingan supaya hasilnya lebih maksimal. Pompa 3 in dengan tabung 5 in. Pompa 3 in. Badan pompa 3 in, limbah buang 3 in. Input menggunakan 2 in ya. Inputnya 2 in. Elevasinya pinten Pak? Vertikalnya pinten? 6 meter enten pinten? Vertikal
Teko trim ning pompo nek di waterpass. Kira-kira pinten? 6 meteran to mboten? Dhuwure niki tekan trim. 6 meteran nggih. 6 meter panjangnya 6 meter ya. 6 meter 7 meter lah nggih. Kayak 7 meter mawon. 7 meter dengan panjang 5 batang pipa nggih Pak nggih. 5 batang berarti 30 meter, ukuran 2 in. Ya, teman-teman dengarkan ya. Banyak yang tanya berisik apa enggak loh. Enggak ada berisik ya. Cuman di tanah itu kayak bass itu loh. Kalau kita nyetel musik bassnya kenceng itu ya kayak gitu. Dek dek lah, itu menandakan kompresi tabung kerja klep limbah buang itu tenaganya itu dimaksimalkan untuk mengkompresi tabung. Jadi kalau suara netok sing bunyi keras teng teng itu biasanya hasil outputnya kecil. Biasanya seperti itu. Kalau di telinga suaranya teng teng itu biasanya, dan getaran besar itu biasanya hasil output kecil. Jadi bisa, ini dilihat ya, belum dicor nih teman-teman. Terus baru ditaruh aja di atas batu-batu, di panggung pakai batu-batu. Ini ya teman-teman ya, ini fungsinya manometer di sini. Nah, kita lihat, pompa kita matikan, ya. Pompa kita matikan. Keran output kita tutup ya. Jarumnya ini enggak turun. Nah, berarti bisa disimpulkan pembuatan klep hantarnya itu presisi dan sempurna. Ya, kalau turun tapi pelan banget, gimana Pak Arju? Oh, enggak apa-apa. Insya Allah nanti seiring dia bekerja, dia akan rapat. Ya. Ini keistimewaan ketika kita menggunakan klep hantar, klep tabung berbahan baku teflon ya teman-teman ya. Jadi ketika ada kebocoran, sedikit ya, bocoran sedikit loh. Bukan langsung balik nol loh. Kalau balik nol itu sudah nggak benar. Klep tabungnya harus diperbaiki. Ya. Tapi ketika jarum itu berhenti seperti ini atau dia turun pelan sekali turunnya, itu nanti kalau pompa hidup terus menerus dia akan menyesuaikan. Klep itu akan menyesuaikan. Tapi kalau kita menggunakan poliuretan atau jenis karet itu tidak bisa, karena dia lentur ya. Jadi kalau jenis poliuretan dia akan rapat ketika menerima tekanan tinggi, dia akan semakin rapat kalau jenis poliuretan ya. Kemudian jenis karet juga sama, dia akan rapat ketika mendapatkan tekanan kompresi tinggi. Tapi namanya berjenis karet ya, poliuretan itu ya sama aja karakternya dengan karet. Dia tidak tahan panas ya teman-teman ya. Jadi ketika klep ini terus-menerus menghantam dari rumah klepnya, itu akan menimbulkan panas. Nah, jenis bahan baku karet itu tidak kuat panas teman-teman. Jadi karakteristik bahan bakunya akan cepat berubah. Dan dia akan lebih cepat keras. Ketika mendapatkan tekanan, dia akan berubah karakternya. Enggak seelastis waktu kita bikin baru. Ya. Tapi kalau teflon, ya, karena dia itu bisa cairnya didih suhu di atas 200 derajat. Sehingga ini nggak mungkin sampai 100 derajat, 50 derajat aja mungkin nggak nyampe ya, tapi kan akan menimbulkan panas. Jadi insya Allah
karakteristiknya kalau kita menggunakan teflon itu akan bertahan lama. Oke, nanti kita uji. Kita lanjutkan. Oh, kita uji. Sorry. Ini makanya rokoknya nyicipin pakai rokok pentung ini soalnya, jadi nggak kosen. Ini rokok pentung ini. Barusan lupa tak tutup kerannya. Oke, kita pantau, bosku. Satu bar lebih tenaganya, 1,5 bar tenaganya. Kita akan lihat nanti di ketinggian beban kompresi 9,5 bar, panjang output 400 meter. Itu seperti apa hasilnya. Ini Bang Arjo ada di Desa Melaran ya Pak? Hah? Rumben. Desa Rumben, Kecamatan Gebang ya, Kabupaten Purworejo. Di kabupatennya Bang Arjo sendiri ya. Kita akan lihat ini tadi. Jadi Pak Fauzan itu yang punya perkebunan durian nama alpukat ini. Udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum. Semoga bisa membantu ya. Ini kemarin settingan awal, ini pemasangan sendiri ini Pak Fauzan, pemasangan sendiri, dan ini masih sederhana, masih menggunakan trim ya. Nanti kita lihat. Ini masih menggunakan trim untuk bak penampung sumber airnya. Kita lihat apakah air sudah nyampe atas ya. Kemarin 9,5 bar. Kita matikan toktannya. Kita tutup. Ya, di 9 seperempat, sepertiga, 9,3 ya, di 9,3, hampir 9,5. Insya Allah ini hampir nyampe. Nanti kita tanya perkembangannya di atas. Kita pakai calling HT ya, kita hidupkan lagi ya. Pakai tangan Mas Bro. Empuk ya teman-teman, bener ya. Ini pompa belum dicor teman-teman. Pompa belum dicor, hanya ditaruh aja di atas batu ini. Lihat getarannya. Mesra sekali getarannya. Suaranya. Oke. Kita naik dikit ya. Kita lihat pipa input. Nah, nih suaranya ini di sini ditimbun dikit ya, sekitar 1 batang ini ketimbun. Ini kalau ditimbun semua suaranya halus. Nah, itu pakai drum. Nah, itu pakai drum. Ini ketinggiannya 7 meter enggak ono? 6 meter ya? Elevasi kemiringan pipa input vertikal itu 6 meteran ya, sampai 7 meter lah, anggap aja 7 meter. 7 meteran ini. Panjang pipa input 5 batang pipa besi.
pakai 2 inci ya. Ini kalau teman-teman ngerasain di tanah ini ya, ini kayak kita nyetel musik dengan bass yang besar, dek dek gitu. Itu menandakan tenaga itu dimaksimalkan untuk mendorong air. Tapi kalau suaranya ampang ya, nyaring, itu biasanya itu kurang maksimal hasilnya. Itu kalau menurut pengalaman Bang Arju. Karena apa? Ketika pompa itu goyangannya keras, itu menandakan tenaga itu menghantam bodi badan pompanya, ya, tidak tersalurkan ke dalam tabung. Itu kalau getarannya keras. Itu pompa hidram, itu ciri-cirinya ketika desain pompanya kurang maksimal, itu biasanya getaran bodi pompa itu keras sekali. Nah, semakin keras, semakin tenaga itu menghantam bodi pompanya. Jadi tidak tercover ke dalam tabung tenaga pompa. Yang harusnya kan tenaga itu tercover menjadi gaya kompresi atau gaya dorong output. Oke, nanti kita lihat ke atas. Kita lihat beban outputnya. 10 bar. Bukan 9,5 malah. 10 bar ya. Ini pompa kita kita matikan. Bentar, stop. Iya bener. Kalau ngecek beban output berarti air udah nyampe, harus kita buka. Nah, beban output 10 bar ya, atau 100 meter vertikal dengan panjang pipa input 400 meter. Teman-teman bisa lihat deh. Ini real ya, bukan kira-kira. Ini real. Jadi tingginya adalah 10 bar. Ya, atau 100 meter vertikal. Keran kita buka ya, air udah nyampe atas. Ya, kita lihat tenaga yang dihasilkan dengan elevasi kemiringan 7 meter dan hanya menggunakan drum itu seberapa besar. Nah, 1,5 bar, 1,5 baran ya. Ini tenaga yang dihasilkan oleh pompa ini, pompa 3 in ya, hanya pompa 3 in dengan tabung 5 in, limbah buang 3 in juga ya. Menghasilkan tenaga 1,5 bar. Di ketinggian 100 meter vertikal, panjang output 400 meter. Kita nanti akan lihat seberapa besar hasil outputnya di jarak 400 meter. Ini kalau Bang Arju nanti nyelusuri jalur sini, ini ekstrim sekali nih gunung ini. Nanti kita pakai motor. Coba dicek kali wingi. Jenengan saya pertama kan tenaganya gimana? Luar biasa. Mantap. Jauh. Jauh, Pak. Hampir 2 kali 3 kali. 2 kali daripada yang hari kemarin. Udah jalan 4 hari ya, Pak ya? Berapa hari? 4 hari ya? Oke. Kita lihat nanti ya hasil outputnya seperti apa. Ini yang punya perkebunan Bapak Fauzan. Ngopi ya. Suka dukanya memasang hidram gimana Pak Fauzan? Perjuangan. Itu untuk dapat ketinggian ngalir pasang pipa suplai berapa panjang? 65 batang ukuran 2,5 in ya. Jadi untuk mendapatkan elevasi kemiringan sekitar 7 meter ini Bang Fauzan narik pipa PPC dari bendungan sana sepanjang 65 batang kali 4 meter.
ukuran 2,5 in untuk mengisi trim. Di sini bak penamungnya menggunakan trim, baru diarahkan ke pompa. Oh, ada yang menanyakan suaranya berisik Pak. Lah, kita buktikan ini ya. Berisik betul Pak Madan? Mantep ya. Antep. Ini yang ditimbun hanya sekitar 1 batang di tengah tok. Ini belum ditimbun semua. Besok rencana meh dirajin ke. Ini juga belum dicor ya. Belum dicor, berani-berani ini diuji coba. Nusantara. Pripun Mas? Wih. Ini jalur outputnya ke sana no. Ekstrim ini lumayan, lebih dari 45 derajat ini. Nanti muter untuk naik ke sana. Kita lihat di bak sumber airnya ya. Dari tadi udah kita coba setting-setting untuk menghemat limbah buang ya. Tapi tenaganya masih bagus. Nah, kita akan lihat ke sumber air. Pipa inputnya seperti apa, konstruksinya ya. Kemudian nanti kita akan lihat ke ujung pipa output di beban 10 bar ya, 10 bar di jarak 400 meter atau di beban 150 PSI ya. Di beban 150 PSI. Kita lihat pompa 3N loh. Limbah buangnya juga 3N ini. Oh. Eish. Sekitar 7 meter ya. Panjang 30 meter atau 5 batang pipa besi. Ukuran 2 in. Jadi konstanitas dari tekanan air ya untuk 2 in hanya seperti ini maksimalnya. Kalau nambah tenaga bisa nggak Pak Arjo? Bisa. Diperbesar pipa inputnya. Nah, diperbesar pipa input otomatis konstanitas dari daya dorong klep limbahnya akan lebih bagus ya. Tenaga akan lebih kuat. Tapi ya lumayan untuk ukuran pipa 2 in ya. Pompa 3 in. Hasil output agak maju mundur ya. Karena apa? Karena tabungnya terlalu kecil. Nah itu ada yang berpendapat pompa hidram itu semakin tinggi tabungnya agak dikecilin itu. Kalau terlalu besar katanya, oh monggo. Itu nanti efeknya di bentuk aliran air outputnya. Kalau terlalu kecil dia maju mundur. Kecuali pipanya diperbesar. Pipa input diperbesar, nanti bisa stabil. Bisa stabil. Ya. Jadi untuk ukuran tabung itu disesuaikan aja dengan beban ketinggian. Ya, kalau ketinggian ekstrim-ekstrim lebih bagus ya agak gede sedikit atau meninggi ya. Meninggi bukan agak gede. Nah, ini pipa inputnya bisa didengar suara pipa input ya, lembut ya. Dan suara pompa dari sini nggak terdengar. Ini baru jarak separuh dari panjang pipa. Ini separuhnya di sini. Ya. Suara pompa nggak terdengar. Ini suara besi aja ya. Nggak terlalu keras ya. Ini yang ditimbun sekitar 1 batang. Dan ini masih konsep sederhana karena baru uji coba. Wah. Ini nggak ada satu trim karena trimnya dimiringke. Loh, nggak ada. Ini lihat limbah buang yang terbuang ya. Sekian besar ya. Gede ini yang terbuang. Ini suplainya.
pipa suplai penuh full dengan ukuran 2,5 in. Jadi konstruksi pemasangan ini ya, ada yang menanyakan minta menggunakan PPC. Jadi supaya kalau di sana di sumber air asal itu kemiringannya landai, makanya ditarik menuju hilir ya. Itu sepanjang 65 meter kali 4 meter, 65 batang kali 4 meter panjang pipa PPC ya. Baru di sini dibuatkan bak, rencana mau dipermanenkan menggunakan baknya, bak beton ya. Ini rencana malah mau dipasang satu jalur pompa lagi ya, menggunakan 2 unit pompa supaya hasilnya lebih bagus. Karena tadi kita minta info yang Pak Fauzan yang ada di ujung output itu dihitung katanya per menitnya baru 7 liter. Lah targetnya sekitar di atas 10 liter ya. Ya tadi ada pilihan mau ganti pompa atau nambah. Nah, pilihannya nambah unit pompa kayaknya. Soalnya kalau 1 unit pompa ketika trouble pasti hasil output kan pasti akan mati, berhenti ya. Tapi kalau 2 unit pompa ketika ada trouble satu pompa masih bisa bekerja. Ya, daripada beli pompa yang mahal satu, mendingan uang itu dibuatkan jadi 2 unit pompa. Cuman penambahannya di instalasi aja. Oke, nah, nanti kita lihat, kita istirahat dulu, nanti kita lihat di ujung output seperti apa hasil outputnya. Bisa kita lihat ya, ini tebing ini tebing pompa di sana. Jarak 400 meter, 400 meter gih. 400 meter 4 roll HDPE ya. 4 roll HDPE ini lurus terus ke bawah. Dan beban 10 bar. Coba bayangin ini, lihat pohon-pohon besiah loh. Lihat pohon besiah. Loh. Ini lurus loh. Lihat kan? Ini enggak curam. Ini curam banget nih. Oke, ini perkebunannya Pak Fauzan, ini pohonnya. Mana nih pipa outputnya? Wih, itu kuda besinya Pak Bang Arjo tuh. Off-road. Wih, itu Purworejo kelihatan, Kutoarjo itu. Ini kita di atas gunung. Itu daerah Kutoarjoan, Kemiri Kutoarjo. Di atas gunung. Di atas gunung. Ini kok saya ketok Purworejo apa Kutoarjo, Mas? Purworejo. Wih, Purworejo kelihatan dari sini. Pantai Selatan kelihatan. Waduh. Waduh, wah iso dadi villa iki. Loh, lihat. Kayak cerah. Pantai kelihatan loh, pantai selatan pesisir. Padahal nek saka kene jarake 20 kiloan ono lho, punjul lho, tekan pantai lho. Nek garis lurus ya paling 30-an kilo. Ah, ya lebih, Pak. Lebih yang Purworejo. Purworejo dari kota we sana 30 kiloan kok. 40-an lah. 60-an, 60 kilo nek saka kene. Wah, ini hasilnya. Woi. Per hari 11.000 liter. Kenapa dub-duban kayak gini ya? Ini beberapa faktor. Yang paling utama karena kita inputnya menggunakan 2 inci dan panjangnya 30 meter. Tekanannya bagus tapi konstanitas tekanannya berkurang. Nah, ini akhirnya mungkin. Kemudian tabungnya agak kecil karena beban ketinggian 10 bar. Tapi tidak masalah. Ini bisa diperbesar lagi, stabil lagi, nanti tekanan airnya ditambah. Karena itu kan masih menggunakan trim ya, belum permanen. Jadi besok ketika bak reservoir penampung sumber air dipermanenkan, tekanan bertambah ya, insya Allah akan konstanitasnya akan bertambah juga.
Lumayan tapi tetap. Oh, tekanannya masih super duper. Oh, tekanannya masih mantap. Ini rencana naik lagi ya, Mas? Iya, kalau 50 meter vertikal lagi. Waduh. Dites naik lagi arahnya ke sana, Bro. Katanya sekitar 50 meter lagi vertikalnya. Waduh. Berarti hampir sama dengan gunung itu, mungkin. Meh podoal ini kok, Mas? Oh, hampir sama dengan itu. Pompa 3-in. Limbah buang juga 3-in, cuman tabungnya yang 5-in. Pripun, Mas? memuaskan, Pak. Memuaskan. Matur suwun, mantap. Ah. Aduh, wedure nih. Wes delok neh iki. 3 tahun neh lah. Duran kengelaan nih. Kengelaan, kurang air. Tanah murah tapi ya banyune yang rekoso ya. Duren, kebun duren. Bismillah. Alpukat. Ini mengairi 5 pohon ya. Satu pohonnya kayak gini nih. Ini lagi nyirami 5 pohon. Ini alpukat. Oh. Gede. Ini gede. Kono ya kumanan kono. Oh itu. Sama itu. 1, 2, 3, 4. 4 pohon. Wes. Ayam tentrem los jinawi. Nyecil ayam 4.000 meter lahane lho, nek ora 90% itu air pertanian itu. Tanpa air mantep. Udah wis dhuwur-dhuwur wit durene. Mantap.